Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Monica, saya dari kelas 11 MIA 3. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan adalah perilaku, cara orang bertindak, melakukan sesuatu dengan kesadaran yang didorong oleh akal sehat. Pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal adalah suatu perekonomian yang memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat dengan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat pada budaya lokal yang ada untuk digunakan sebagai modal utama untuk meraih keuntungan. Contoh ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, yang pertama ada batik dan ada angklung. Mengapa ekonomi kreatif berbasis budaya perlu dikembangkan? Alasan yang pertama, mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian negara. Yang kedua, mampu memberikan dampak sosial terhadap masyarakat dengan peningkatan kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial, dan pemerataan tingkat kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mampu meningkatkan kreativitas dan menciptakan inovasi baru, terutama untuk generasi muda. Yang keempat, sumber daya yang digunakan dalam ekonomi kreatif berbasis budaya lokal bersifat terbarukan. Yang kelima, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal akan turut serta dalam menjaga warisan dan kearifan lokal sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal juga dapat berperan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atas kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Budaya nasional untuk pengembangan sektor wisata. Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan oleh adanya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya, baik yang bersifat tangible atau konkret maupun intangible atau abstrak, juga yang bersifat living culture atau budaya yang masih berlanjut, dan cultural heritage, warisan budaya masa lalu, sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan. Contoh pariwisata budaya yang pertama ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, Tanah Lot di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. 6. Klasifikasi wisatawan. Yang pertama, foreign tourist atau wisatawan asing, yaitu orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat WISMAN. Yang kedua ada domestic tourist, yaitu orang asing yang berdiam atau bertempat di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Yang ketiga, domestic tourist atau wisatawan Nusantara, yaitu seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Yang keempat ada indigenous foreign tourist, yaitu warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara aslinya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Yang kelima ada transit turis, yaitu wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan atau airport atau stasiun bukan atas kemauannya sendiri. Yang keenam, bisnis turis, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan. Manfaat pariwisata budaya. Yang pertama, melestarikan budaya, menambah wawasan kebudayaan, memupuk rasa cinta tanah air, mempelajari keunikan sebuah daerah, dan mendapatkan kesan wisata yang sakral dan suci.
Upaya pelestarian budaya Indonesia. Bagaimana sih cara melestarikan budaya? Yang pertama, mencari tahu budaya kita sendiri. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas budaya. Yang keempat, memposting budaya lokal ke media sosial. Yang kelima, mengenakan produk lokal di luar negeri. Yang keenam, mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal. Yang ketujuh, jadikan budaya sebagai identitas. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. See you.